Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina fasana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini nikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa salat berjamaah, zikir, tilawah, dan aktivitas ibadah lainnya. Mudah-mudahan istiqomahnya kita dalam menjalani pagi-pagi kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam segala tercurah kepada qudwah hasanah teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah di jalan. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian muhasabah yang kemarin, baru sampai nomor 11 dari ilmu 10 dari keutamaan salat berjamaah di masjid. Insya Allah hari ini kita akan bahas poin 11 sampai 20-nya tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Kajian kita kemarin sampai di poin yang ke 10 ya, tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Kita bahas pada pertemuan yang lalu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masuk sekarang yang ke-11 ya, tentang masih berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah di masjid. Yang ke-11 yaitu keutamaan shaf pertama. Kita sering melihat di masjid, ya begitu orang datang ke masjid bukan menempatkan diri pada shaf pertama, untuk mencari tempat yang mungkin ada tiangnya, ada sandaran dindingnya, sehingga mengambil tempat-tempat yang seperti pada dia datang duluan. Karena mungkin ini semua karena ketidaktahuan kita tentang keutamaan shaf depan, shaf pertama khususnya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada di balik azan dan shaf pertama, dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian. Hadis Bukhari. Artinya Rasulullah tidak menjelaskan ya tentang apa keutamaannya. Tapi tidak ada penjelasan Rasulullah ini menunjukkan bahwa keutamaannya tidak bisa dibayangkan, sangat besar. Sehingga seandainya mereka tahu, maka mereka rela diadakan undian untuk mendapatkan shaf pertama. Dan demikian juga mendapatkan kesempatan azan. Tidak ada perlombaan kecuali untuk yang sesuatu yang layak diperebutkan. Ya, ada perlombaan pasti ada sesuatu yang layak diperebutkan, yang utama. Nah, keutamaan shaf pertama menjadi sesuatu yang sangat menunjukkan betapa keutamaannya. Ya. Keutamaan shaf pertama. Sekali lagi tidak ada penjelasan dari Rasulullah tentang keutamaan itu, menunjukkan bahwa inilah sangat besar sekali. Kemudian Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, saya akan saling memperebutkannya. Ya. Jadi betapa keutamaan shaf pertama seperti 3 shaf malaikat. Syekh Ahmad bin Albana berkata, yang maksud dengan seperti shaf malaikat telah dekat dengan Allah Ta'ala dan mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, saking dekatnya dengan Allah,
dekatnya dengan curhan Allah, maka dibawakan seperti softnya malaikat. Ya. Dan seandainya kita tahu tentang keutamaannya, pasti kita akan saling berebutkan. Ya. Kita saling mempersilahkan gitu. Maksudnya soft pertama itu harusnya diperebutkan, bukan dipersilahkan untuk orang ke depan. Kita berkesempatan hadir di masjid pertama kali, ya sebaiknya kita berusaha untuk mencapai soft pertama. Kemudian hadis berikutnya, sesungguhnya Allah menjamin bagi orang-orang yang datang ke masjid dengan kegembiraan, rahmat, dan kemudahan melintasi sirat. Luar biasa. Jadi bagi orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, Allah akan memberikan jaminan ya, kegembiraan, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan. Yang ketiga yang paling luar biasa. Kemudahan melintasi sirat ya. Sirat yang membentang dari neraka jahanam yang akan mengantarkan kita ke surga atau kita akan terjebur ke dalam neraka. Kalau kita gagal melatih sirat, ya kita akan masuk dalam neraka. Kalau kita berhasil melatih sirat, kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Dan Allah menjamin orang-orang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan kegembiraan, rahmat, dan kemudahan melintasi sirat. Dan sirat al-Bazar. Jadi Allah menjamin bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai tempat kecintaannya. Bagi orang-orang menjadikan malaqah fil masajid, hatinya terpaut ke masjid, ya, itu kegembiraan, rahmat, dan yang paling penting kemudahan melintasi sirat. Kita tahu nanti di yaumul akhir banyak yang mengatakan bahwa orang-orang yang melewati sirat ini ada yang melewatinya dengan berjalan, ada yang dengan berlari, ada yang cepat kilat, ya. Namun tidak sedikit yang melewati dengan merangkak-rangkak, menggantung-gantung, ya. Dan tidak sedikit pula baru melewati sakutan langkah langsung terjebak dalam neraka jahanam. Ya. Dan sesungguhnya yang bisa melewati sirat ini sesungguhnya akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Doa kita setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah atau berikan kami hidayah siratal mustaqim. Dalam bahasa terjemahan di sini, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya. Sesungguhnya adalah doa kita untuk dikokohkan kita supaya tetap bisa melewati siratal mustaqim dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, jaminannya orang-orang yang menjadikan masjid sebagai tempat kecintaannya, menjadikan masjid sebagai tempat sholat berjamaah, maka dijamin dengan ketiga hal ini. Gembira, rahmat, dan kemudahan melintasi sirat. Kemudian yang ke-13, keutamaan mengucapkan amin bersama imam. Di antara keutamaan sholat jamaah adalah penjelasan Rasulullah SAW tentang keutamaan seseorang umum yang mengucapkan amin bersama-sama dengan imam. Rasulullah SAW bersabda, jika yang berimam berkata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang bergaya dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya para malaikat juga berkata, amin. Dan imam juga mengatakan amin. Barang siapa yang mengucapkan amin bersama dengan para malaikat, maka dosanya yang terlalu akan diampuni. Hadis Muslim, Bukhari, Nasai. Lafaz hadis ini ambil dari riwayat Nasai. Dan sebagian yang riwayat Muslim, jika yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin, niscaya Allah akan mengabulkan doa kalian. Kita setiap hari yang kita ucapkan ketika membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, berikan kami hidayah siratal mustaqim, dan kata-kata amin itu akan dikabulkan doanya. Tapi jangan mendahului imam, ya. Karena ada makmum yang terlalu bersemangat, ya. Jadi imam belum mengucapkan amin atau belum selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah amin duluan. Jadi jangan mendahului imam, ya. Walaupun mungkin dalam masalah jahar atau sirnya beda-beda dalam mazhab, ya. Saya pernah sholat di Istanbul, Turki, di dekat sebuah pasar, di sebuah masjid.
salat maghrib waktu itu, ketika yang mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kami bertiga mengucapnya dari Indonesia, yang bertiga waktu itu mengucapkan amin dengan keras, amin. Hanya jamaah Turki ini tidak mengucapkan amin dengan keras, amin. Hanya pelan saja. Jadi mungkin rupanya dalam mazhab Hanafi ya, karena di Turki adalah menggunakan mazhab Hanafi ya, itu diajarkan aminnya dengan suara lirih, suara sir ya. Ya kan jadi perhatian kalau bukan orang Turki ya. Jadi ucapkan amin, sesungguhnya kita akan dikabulkan doa kita ya. Dan sesungguhnya dosa-dosanya akan diampuni yang telah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ucapkan bersama imam misalkan ya. Jangan mendahului imam. Yang ke-14, salat jamaah adalah sebab dosa diampuni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu untuk salat dengan menyempurnakan wudu, kemudian berjalan untuk menunaikan salat wajib dan salat bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, maka Allah akan mengampuni dosanya. Sesungguhnya ya salah satu ikhtiar kita untuk diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping istighfar, perbanyak istighfar, juga perbanyaklah salat berjamaah di masjid. Sesungguhnya hadirnya kita di masjid akan mengampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Salah satu ikhtiar kita untuk taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya adalah salat berjamaah. Kemudian yang ke-15, keutamaan salat jamaah dibandingkan dengan salat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, salat jamaah lebih utama 20 derajat dibandingkan salat sendirian. Di Bukhari, ini salah satu yang menjadi pertimbangan kita. Kalau kita salat sendirian, ya hanya mendapatkan misalnya katakanlah satu pahala. Dan ketika kita laksanakan secara berjamaah di masjid, kita mendapatkan 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Ini menunjukkan tentang banyaknya. Di angka 27 derajat ini saya tidak dibandingkan seperti apa, mungkin 27 kali atau seperti apa. Ini semua hanyalah sebuah perumpamaan tentang banyak pahalanya orang-orang berjamaah. Jadi kalau katakan misalnya inna anzalna fi lailatul qadar ya, sesungguhnya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 10.000 bulan ya. Maka sesungguhnya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1.000 bulan. Itu menunjukkan banyak. Berarti kemudian harus dihitung 83 tahun atau apa. Nah, sesungguhnya itu menunjukkan tentang utama yang sangat besar ya. Tidak bisa dibandingkan dengan manakala kita tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang berikutnya yang ke-16, dengan salat berjamaah pelakunya akan mendapatkan penjagaan dari setan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu serigala bagi manusia, seperti serigala pemangsa kambing. Dia akan mangsa kambing yang sendirian dan terpisah dari kawannya. Janganlah menyendiri, bahkan wajib untuk bergabung bersama jamaah, bersama orang banyak dan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau kita perhatikan, saya nonton geografik apa di TV gitu ya, tentang satwa-satwa, tentang fauna gitu ya. Kita saksikan ketika misalnya serigala itu akan menerkam kambing, dia akan pisahkan dulu dari serigala dari kelompoknya, ya. Dipepet, kemudian terpisah dari kelompoknya. Setelah kambing itu sendirian, baru kemudian diterkam. Demikian juga setan, ya. Manakala kita akan menggoda kita, dia dipisahkan dulu dari jamaahnya, dari kelompoknya, kelompok manusia ini. Nah, kalau kita selalu bersama dengan jamaah, maka setan nggak bisa memangsa kita. Setan tidak bisa membuat kita terperangkap dalam godaan setan kalau kita selalu berjamaah. Ya. Jadi janganlah menyendiri bahwa kalian wajib untuk bergabung bersama jamaah, bersama orang banyak dan di masjid supaya kita mendapatkan kesempatan. Setan tidak mendapatkan kesempatan untuk menggoda kita. Ya. Di salat berjamaah adalah salah satu saranya untuk mendapatkan penjagaan dari godaan setan yang terkutuk.
Kemudian yang ke-17, keutamaan sholat berjamaah bertambah dengan bertambah banyaknya jumlah orang yang sholat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat seorang laki-laki bersama satu orang akan lebih baik daripada sholat sendirian. Artinya sholat berdua itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sholatnya bersama dua orang laki-laki lebih baik daripada sholat bersama seorang laki-laki. Kalau dia bertiga, ya bersama dua orang laki-laki, lebih baik daripada sholat hanya dengan satu orang laki-laki. Artinya makin banyak, makin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau semakin banyak yang sholat berjamaah di masjid, insya Allah akan makin mencintainya dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Seorang ulama, Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan sebenarnya Islam Palestina akan bisa dibebaskan, Al-Quds akan bisa dibebaskan kalau jamaah salat subuh di seluruh negeri-negeri Muslim itu sudah sama dengan jamaah salat Jumat. Bayangkan ya, kalau seandainya jamaah salat subuh sudah sama dengan jamaah salat Jumat, maka sesungguhnya insya Allah Al-Quds akan bebas dari cengkeraman Yahudi Israel. Kuncinya adalah kebersamaan kita dalam jamaah. Ya. Dengan kenyataannya hari ini kalau sholat berjamaah, kalau sholat Jumat berjamaah penuh masjid sampai ke jalan-jalan, sampai ke halaman-halaman. Tapi kalau sholat subuh ya satu soft yang kita lihat pada realita hari ini. Ya, masih banyak umat Islam yang belum memahami tentang keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, padahal sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir hingga larut malam, artinya sejak zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajr, dan laksanakan salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang luar biasa. Karena subuh itu saat-saat pergantian shift antara malaikat siang dan malaikat malam, sehingga ketika dalam subuh itu malaikat semua menyaksikan, ya, baik siang dan malam menyaksikan orang-orang yang melaksanakan subuh pada hari itu. Langkah baiknya kita dalam subuh dalam keadaan on time, as-salatu ala waqtiha, dan berjamaah, salat pada waktunya dan berjamaah masjid. Kemudian yang ke-18 ada sebuah hadis. Barang siapa yang salat berjamaah ikhlas karena Allah selama 40 hari dan selalu mendapatkan takbir pertama bersama imam, akan terbebas dari dua perkara. Salatnya salat berjamaah ikhlas karena Allah selama 40 hari. Ya, berturut-turut, tidak terputus, dan selalu mendapatkan takbir pertama bersama imam, akan terbebas dari dua perkara. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari dan selalu mendapat takbir pertama, maka dia akan terbebas dari dua perkara, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari nifak, dari penyakit nifak. Nifak itu berlakunya orangnya munafik, bebas dari kemunafikan. Jadi, kalau kita bisa salat berjamaah 40 hari secara rutin dan selalu mendapati takbir pertama bersama imam, ya, artinya nggak masbuk, datangnya tepat pada waktunya, mengikuti imam sejak takbiratul ihram, ya, takbir pertama, maka dia akan terbebas dari dua perkara ini, terbebas dari neraka, subhanallah, ya, dan terbebas dari penyakit nifak, ya, karena orang munafik itu nggak istiqomah. Orang munafik itu ya, kalau walaupun dia berusaha untuk apa namanya, menipu umat Islam dengan sholat berjamaah, dengan melakukan infak, mereka tidak istiqomah, sulit melaksanakan sampai 40 hari berturut-turut. Insya Allah kalau 40 hari berturut-turut takbiratul bersama imam, hilang kemunafikannya, insya Allah. Ya, seorang muslim yang baik. Kemudian yang ke-19, keutamaan sholat subuh, asar, dan isya berjamaah. Berikan penekanan pada 3 sholat ini. Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang terdapat dalam sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun sambil merangkak, meskipun dengan merangkak. Tafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim.
seandainya. Jadi banyak hadis yang memberikan sebuah kalimat seandainya mereka tahu. Artinya itu sesuatu yang disembunyikan keutamanya. Ya. Artinya kalau seperti ini seharusnya kita mengejarnya. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang terdapat dalam salat Isya dan subuh, kenapa salat Isya dan subuh? Karena Isya dan subuh ini salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ya. Subuh karena harus bangun pagi-pagi, ya, Isya karena waktunya panjang, kadang-kadang kita melalai. Makanya orang-orang munafik sekali lagi eh, berat melaksanakan dua salat ini. Seandainya mereka tahu keutamaannya, bisa mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak ke masjid. Ya, kalau tahu artinya sampai dengan pada saat dia udah gak kuat jalan, dia akan berusaha dengan merangkak supaya sampai ke masjid. Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis berikutnya, barang siapa melaksanakan salat Isya berjamaah, maka seperti salat setengah malam. Barang siapa yang salat Isya dan salat subuh berjamaah, maka salat seperti salat sepanjang malam. Dan salat Abu Dawud. Di orang yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka satu orang setengah malam itu salat. Dia mengisi setengah malamnya dengan salat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan salat Isya berjamaah. Dan barang siapa yang melaksanakan salat Isya dan subuh berjamaah, maka seperti salat sepanjang malam itu diisi dengan salat. Ya. Itu bukan berarti kemudian nggak perlu salat tahajud karena beda lagi keutamaannya. Tetap berusaha. Saya yakin seorang yang sudah tertancap iman dalam dirinya, sudah merasakan nikmatnya halawatul iman, nikmatnya iman, ya, lezatan iman, nikmatnya salat, ya, dia akan berusaha untuk senantiasa mengisi malam-malamnya dengan salat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tahajud. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian datang ke masjid, ini juga mengisyaratkan kepada kita banyak hadis yang kita sebutkan kemarin bahwa barang siapa yang berwudu kemudian ke masjid, artinya mereka harus wudu di rumah dulu, jangan wudu di masjid, beda pahalanya. Kalau kita sudah wudu di rumah, ya, maka kita berangkat dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah siap sholat berjamaah, maka sepanjang jalan itu adalah kita dalam keadaan wudhu. Ya. Hadisnya seperti banyak sekali. Ya. Barang siapa yang berwudhu, kemudian datang ke masjid dan mengerjakan salat 2 rakaat sebelum salat subuh, kemudian duduk sampai melaksanakan salat subuh, maka salatnya pada hari itu tercatat sebagai salat orang-orang yang bertakwa dan tercatat sebagai tamu-tamu Allah. Allah berani. Duyufur rahman, tamu Allah, berarti kan seperti orang umrah atau haji gitu ya. Karena yang disebut dengan duyufur rahman itu adalah orang seseorang yang umrah atau haji, tamu-tamu Allah, duyufur rahman. Ada tamu-tamu Allah SWT, haji. Maka barang siapa yang wudhu dengan benar, kemudian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang keutamanya dalam hadis yang lain dikatakan sebagai 2 rakaat salat sunnah fajar, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat sunnahnya fajar, yang apalagi salat subuhnya. Maka pada hari itu sebagai seorang yang bertakwa dan tercatat sebagai duyufur rahman, sebagai tamu-tamu Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Barang siapa yang tidak memenuhi jaminan Allah, niscaya Allah akan menelungkupkan wajahnya ke neraka. Barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah, yang menggaransi Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya. Nah, barang saya yang tidak memenuhi jaminan Allah, artinya dia melaksanakan salat subuh berjamaah, insya Allah akan menungkupkannya wajahnya ke neraka. Artinya Allah akan menjamin bahwa dia akan masuk ke dalam surga atau tidak. Dia bahkan digambarkan ditelungkupkan wajahnya ke neraka. Jadi ini keutamaan salat subuh yang luar biasa, maka sangat ya dianjurkan jangan sampai kita tinggalkan salat subuh berjamaah di masjid, ya, karena sebenarnya keutamaan sangat besar. Semacam disaksikan oleh para malaikat, ya, diberikan jaminan Allah, dan seterusnya. Syekh Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan bahwa maka dia berada dalam jaminan Allah adalah berada dalam perjanjian dan amanahnya dunia dan di akhirat. Dia
sungguhnya telah menginjak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Dan ya, sekali Allah yang memberikan perjanjian itu dan Allah yang memberikan jaminan itu. Terus Allah yang menggaransi, ya mau kepada siapa lagi kita minta garansi. Ini garansi langsung dari Allah Subhanahu. Kemudian masih ada berkaitan dengan keutamaan salat subuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah, ya, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai waktu matahari terbit atau waktu syuruk. Kalau kita lihat sekarang kan jam itu ada jam sholat imsakiyah itu ada waktu subuh, ada waktu terbit, ya, matahari terbit. Artinya kurang lebih 1 jam sudahnya itu biasanya waktu syuruk, ya, matahari terbit. Sekarang misalnya subuhnya jam 4 atau 4 begitu, tepat jam 4 misalnya, maka kurang lebih kira-kira jam 5, ya, lebih sedikit karena ada terbit, ya. Maksudnya itu waktu yang matahari terbit, waktu syuruk. Jadi kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai waktu matahari terbit, kemudian melaksanakan salat 2 rakaat, salat syuruk, maka baginya pahala sebagaimana pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Itu utamanya seseorang yang melakukan salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir, ya, mananya juga bisa berarti mungkin untuk ta'lim, artinya untuk aktivitas ibadah, untuk baca Quran, untuk wirid, ya, untuk membaca surat misalnya. Kemudian melaksanakan salat 2 rakaat ketika matahari terbit, artinya sudah syuruk. Ketika syuruk datang, maka lewatkan sedikit, yang tepat pada saat matahari terbit, lewatkan sedikit kurang lebih 10-15 menit, melaksanakan salat 2 rakaat, maka baginya pahala sebagaimana pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani. Kemudian Rasulullah juga bersabda, malaikat saling bergiliran bersama kalian, yaitu malaikat di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika salat subuh dan salat asar. Diutamakan. Kenapa salat subuh dan asar diutamakan? Karena malaikat sedang berkumpul, ya. Pada saat itu malaikat yang shift malam dan malaikat yang shift siang itu berkumpul pada saat subuh dan salat asar. Malaikat yang bersama kalian di waktu malam kemudian naik dan ditanya oleh Rabb mereka, padahal dia lebih tahu, ya. Artinya Allah sudah tahu, tapi ya Allah bertanya kepada malaikat, ya, tentang apa yang didapatkannya. Bagaimana keadaan hambaku pada kalian tinggalkan? Sebetulnya Allah Maha mengetahui, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan dia Maha melihat apa yang kamu lakukan. Allah. Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami datangi mereka dalam keadaan salat. Ya, jadi kita ingin, ya, saat malaikat melaporkan keadaan kita di waktu subuh dan di waktu asar, kita dalam keadaan salat, ya, dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentang keutamaan salat berjamaah di masjid ini, Allah membanggakan orang-orang yang melaksanakan salat jamaah di depan para malaikat. Allah membanggakan orang-orang melaksanakan salat berjamaah di masjid di depan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah, Rabb kalian telah membuka salah satu pintu langit, seraya membanggakan kalian di hadapan para malaikat dan berkata, lihatlah hambaku, mereka yang telah melaksanakan salat wajib dan mereka menunggu salat wajib berikutnya. Sesungguhnya hidup ini hanyalah menunggu waktu-waktu salat. Ya, sedangkan kegiatan di antara salat, ya, kita isi dengan waktu yang produktif bekerja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatkan bahwa hidup kita adalah menunggu waktu salat. Ketika salat zuhur misalnya sekarang jam 11.45, ya kita siap-siap sejak pukul 11.40 misalnya sudah bersiap-siap untuk berwudu, menuju masjid dan sebagainya, sehingga tepat, ya, pada waktunya kita sudah bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ya. Kita berusaha untuk mengistiqomahkan aktivitas salat jamaah kita. Mudah-mudahan bisa seperti Said Ibnu Musayyab yang digambarkan selama 30 tahun selalu mendengar azan dalam masjid. Ya.
Dan selama 40 tahun tidak pernah melihat punggung jamaah lainnya ketika sholat berjamaah. Kenapa? Karena selalu berada di shaf pertama. Ini keutamaan yang luar biasa. Demikian barangkali kira-kira 20 keutamaan salat berjamaah di masjid yang kita bahas dalam 2 kali pertemuan ini. Ya, kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita bisa melaksanakan keutamaan yang sebaik-baiknya, melaksanakan 20 keutamaan salat berjamaah di masjid dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan kita tidak kalah dengan para santri ketika Zahra ini yang salat berjamaah di masjid dan mengisi di masjid dengan kegiatan-kegiatan ta'lim, dengan khatam Al-Quran, ya, dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa hatinya mu'allaqah fil masajid. Hati orang-orang beriman adalah hati yang mu'allaqah fil masajid. Hati orang-orang yang beriman adalah orang yang senantiasa terikat hatinya ke masjid, karena nanti sekali lagi di hari kiamat di saat tidak ada naungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada naungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi 7 golongan. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Maknanya adalah dia senantiasa berusaha, hatinya ke masjid adalah senantiasa berada di masjid melaksanakan salat berjamaah. Bukan berada di masjid hanya untuk masjid, bukan hanya itu, tapi untuk melaksanakan salat berjamaah, ya, hatinya selalu terpaut ke masjid. Mudah-mudahan kelihatannya amal yang sedikit ini kalau kita laksanakan dengan konsisten, dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan memberkahi kehidupan kita. Kalau kita mengatur jadwal salat kita, maka Allah akan mengatur schedule kehidupan kita. Jadi Allah SWT. Dan sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya, di yaumul akhir nanti yang pertama kali dihisab amalnya adalah salat. Barang siapa yang salatnya bagus, maka baguslah amalan yang lainnya. Barang siapa yang salatnya buruk, ya buruk pula amalan yang lainnya. Kuncinya ada di salat ini. Ya, maka perbaikilah salat-salat kita sehingga mudah-mudahan dengan salat yang bagus, salat berjamaah di masjid, dengan senantiasa berjamaah di masjid bersama dengan jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat-Nya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.